Halo teman-teman, siapa yang tidak tahu apa itu tsunami? Tsunami merupakan bencana alam yang terbentuk dari gelombang air laut yang besar. Gelombang ini dihasilkan dari energi getaran yang merambat. Rambatan gelombang air laut pada tsunami membutuhkan medium atau perantara, yaitu berupa air, agar dapat merambat. Sedangkan fenomena seseorang yang sedang berjemur di bawah sinar matahari, di mana sinar matahari ini menghasilkan gelombang cahaya dan gelombang cahaya tidak membutuhkan medium atau perantara untuk merambat. Maka kedua fenomena tersebut berbeda. Pada fenomena seseorang yang berjemur di bawah sinar matahari tidak memerlukan medium atau perantara yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Sedangkan pada fenomena tsunami membutuhkan medium atau perantara yang disebut dengan gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Pertanyaan tersebut akan dijawab pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Rizky Sianarki. Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti video ini sampai selesai. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang gelombang mekanik dan karakteristik gelombang. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Gelombang mekanik adalah gelombang membutuhkan medium untuk merambat. Ada dua macam gelombang mekanik berdasarkan arah rambatannya, yaitu gelombang longitudinal dan transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Contoh dari gelombang longitudinal yaitu ketika kita bermain pegas. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh dari gelombang transversal yaitu ketika kita bermain tali, kemudian tali itu kita kebaskan. Rumus frekuensi gelombang mekanik yaitu F sama dengan N per T, yang dimana F frekuensi gelombang, N jumlah gelombang yang dihasilkan, T kecil waktu yang ditempuh gelombang, T besar periode gelombang. Rumus periode gelombang mekanik yaitu T besar sama dengan T per N, yang dimana T besar periode gelombang, N kecil jumlah gelombang yang dihasilkan, T kecil waktu yang ditempuh gelombang, F frekuensi gelombang. Rumus cepat rambat gelombang mekanik yaitu V sama dengan lambda per T besar. V sama dengan cepat rambat gelombang, lambda panjang gelombang, F frekuensi gelombang, T besar periode gelombang. Hukum LD, garpu tala yang merupakan alat getar atau vibrator diikat dengan tali yang tersambung dengan beban melalui katrol. Seiring berkembangnya eksperimen, garpu tala pun diganti menjadi vibrator elektrik. Dari percobaan itu, Melde menemukan gelombang yang disebut dengan standing wave. Selain melihat bentuk gelombang, percobaan Melde juga menghitung kecepatan gelombang transversal. Perhitungan ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu ketegangan, panjang, serta massa. Senar gitar menjadi salah satu percobaan Melde. Rumus percobaan Melde berdasarkan perhitungan itu, percobaan Melde atau hukum Melde menghasilkan sejumlah kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan gelombang berbanding lurus dengan akar panjang dawai. Yang kedua, kecepatan gelombang berbanding terbalik dengan akar massa dawai. Yang ketiga, kecepatan gelombang berbanding lurus dengan akar gaya tegangan dawai. Dengan kata lain, hukum Melde mengemukakan bahwa cepat rambat gelombang pada tali, dawai, kabel, atau benang sebanding dengan akar gaya tegang dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang tali. Soal pertama, gelombang transversal membentuk dua puncak dan tiga lembah dalam waktu 3 sekon. Jika cepat rambat gelombang 3 meter per sekon, panjang gelombang tersebut sebesar, jawabannya V sama dengan lambda F. V sama dengan lambda N per T. Lambda sama dengan Vt per N. 3 meter per sekon dikali 5 sekon per 2,5. Maka hasilnya 6 meter. Jadi jawaban yang benar adalah C, 6,0 meter. Mudah kan? Soal kedua, jarak dua rapatan yang berdekatan pada gelombang longitudinal sebesar 20 meter.
Jika periode gelombang sebesar 2,5 sekon, cepat rambat gelombang tersebut sebesar, jawabannya V sama dengan lambda per T, 20 meter per 2,5 sekon. Maka hasilnya 8 meter per sekon. Jadi jawabannya C, 8,0 meter per sekon. Mudah kan? Soal ketiga, gelombang air bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon selama 4 sekon. Jika panjang gelombang air 2 meter, banyaknya gelombang yang terbentuk adalah, jawabannya V sama dengan lambda per T. V sama dengan lambda per T per N. N sama dengan V T per lambda. 3 meter per sekon dikali 4 sekon per 2 meter. Jawabannya 6. Maka jawaban yang benar adalah C, 6. Mudah kan? Soal nomor 4. Pernyataan yang benar tentang gelombang longitudinal dan transversal adalah, gelombang longitudinal mempunyai arah rambat sejajar dengan arah getar. Adapun gelombang transversal mempunyai arah rambat tegak lurus dengan arah getar. Jadi jawaban yang benar adalah C. Gelombang longitudinal mempunyai arah rambat sejajar dengan arah getar. Mudah kan? Soal nomor 5. Dua gabus berjarak 3 meter terapung di puncak gelombang air laut. Terdapat 2 lembah antara keduanya dan energi gelombang membutuhkan waktu 6 sekon untuk berpindah dari gabus satu ke yang kedua. Kecepatan merambat dan panjang gelombang air laut berturut-turut adalah, jawabannya V sama dengan S per T. Maka 3/6 sama dengan 0,5 meter per sekon. S sama dengan 2 lambda. Lambda sama dengan 1/2 S. 1/2 kali 3 meter, maka hasilnya 1,5. Jadi jawabannya A, 0,5 meter per sekon dan 1,5 meter. Mudah kan? Soal nomor 6. Perhatikan karakteristik gelombang berikut ini. Pemantulan, pembiasan, perpaduan, pelayangan, pengutuban. Karakteristik gelombang mekanik yang benar terdapat pada angka A, 1, 2, dan 3. Karena karakteristik gelombang mekanik berupa pemantulan, pembiasan, dan perpaduan. Pelayangan merupakan karakteristik gelombang mekanik, tetapi peristiwa yang dapat terjadi pada gelombang bunyi. Pengutuban merupakan karakteristik gelombang cahaya. Mudah kan? Satu gelombang ditunjukkan titik, jawabannya adalah B. B sampai F. Satu gelombang ditunjukkan dengan satu puncak dan satu lembah gelombang, sehingga titik B sampai F merupakan satu gelombang. Mudah kan? Soal ke-8. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian A dan B merupakan peristiwa. Jawabannya adalah A, pemantulan dan interferensi. Karena pada bagian A, gelombang air mengalami pemantulan yang berlawanan arah dengan sumber gelombang. Pada bagian B, gelombang air mengalami interferensi yang saling menguatkan atau disebut interferensi. Mudah kan? Soal ke-9. Selingkih sepanjang 3 meter digerakkan maju mundur pada saat selingkih mempunyai frekuensi 8 Hz. Terbentuk 2 rapatan dan 1 renggangan. Jika frekuensi selingkih dinaikkan 2 kali dan cepat rambat gelombang sama, akan terbentuk, jawabannya N1 lambda 1 sama dengan 1. 1,5 lambda 1 sama dengan 3 meter. Lambda 1 sama dengan 2 meter. V1 sama dengan V2. Lambda 1 F1 sama dengan lambda 2 F2. 2 meter kali 8 Hz sama dengan lambda 2 16 Hz. Lambda 2 sama dengan 16/16 sama dengan 1 meter. N2 lambda 2 sama dengan L. N2 1 meter sama dengan 3 meter. N2 3/1, maka hasilnya 3. Jadi akan terbentuk 3 rapatan dan 3 renggangan. Jadi jawabannya yang benar adalah E, 3 rapatan dan 3 renggangan. Mudah kan? Soal ke-10. Gelombang A dan B mempunyai panjang gelombang yang sama. Gelombang A mempunyai periode 5 sekon dan gelombang B mempunyai periode 3 sekon. Jika gelombang A mempunyai cepat rambat 21,6 km per jam, cepat rambat gelombang B adalah, jawabannya, maka lambda A sama dengan lambda B. VA TA sama dengan VB TB. 6 meter per sekon dikali 5 sekon sama dengan VB 3 sekon. VB sama dengan 30/3, maka hasilnya 10 meter per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah 10,0 meter per sekon. Mudah kan? Soal ke-11. Pada saat kita berbicara dalam ruangan kosong, akan menimbulkan gema. Peristiwa tersebut menunjukkan karakteristik gelombang mekanik, yaitu, jawabannya adalah A, refleksi. Karena saat kita berbicara pada ruang kosong, akan menimbulkan gema.
Peristiwa gema merupakan karakteristik gelombang mekanik yaitu dapat dipantulkan. Mudah kan? Soal ke-12. Contoh penerapan gelombang longitudinal adalah jawabannya B. Gelombang bunyi. Karena gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Selingki digerakkan naik turun dan ombak pantai merupakan gelombang transversal. Shockbreaker dan bandul menggunakan konsep gerak harmonik sederhana. Mudah kan? Soal ke-13. Seutas tali digerakkan membentuk 5 gelombang dengan panjang gelombang 50 cm. Jika cepat rambat gelombang 20 cm per sekon, waktu tempuh tali adalah jawabannya V sama dengan lambda per T. T sama dengan lambda per T sama dengan 0,5 per 0,2. Maka hasilnya 2,5 sekon. T besar sama dengan T kecil per N. N kecil sama dengan T besar N kecil sama dengan 2,5 dikali 5. Maka hasilnya 7,5 sekon. Jadi jawaban yang benar adalah D, 7,50 sekon. Mudah kan? Soal ke-14. Gelombang transversal mempunyai cepat rambat gelombang 2 meter per sekon dan frekuensi 4 Hz. Panjang gelombang sebesar, jawabannya V sama dengan lambda F. Lambda sama dengan V per F, 2 per 4. Maka hasilnya 0,5 meter. Jadi jawaban yang benar adalah A, 0,5 meter. Mudah kan? Soal ke-15. Perhatikan kegiatan berikut. Yang pertama, memperbesar panjang gelombang menjadi 2 kali semula. Yang kedua, memperbesar periode menjadi 2 kali semula. Yang ketiga, memperkecil frekuensi menjadi setengah kali semula. Yang keempat, memperkecil waktu menjadi setengah kali semula. Kegiatan yang tepat untuk memperbesar cepat rambat gelombang menjadi 2 kali semula terdapat pada angka. Jawabannya cara memperbesar cepat rambat gelombang. Yang pertama, memperbesar panjang gelombang 2 kali semula. Yang kedua, memperkecil periode setengah kali semula. Yang ketiga, memperbesar frekuensi 2 kali semula. Yang keempat, memperkecil waktu setengah kali semula. Maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 4. Jadi jawaban yang benar adalah C, 1 dan 4. Mudah kan? Soal ke-16. Perhatikan gambar berikut. Amplitudo gelombang ditunjukkan pada bagian. Jawabannya amplitudo gelombang merupakan simpangan terbesar gelombang secara vertikal. Amplitudo gelombang ditunjukkan pada bagian B sampai B aksen, D sampai D aksen, dan F sampai F aksen. Jadi jawaban yang benar adalah B, A sampai B. Mudah kan? Soal ke-17. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika cepat rambat gelombang 3 meter per sekon, maka panjang gelombang tersebut adalah jawabannya T besar sama dengan T kecil per N kecil sama dengan 4 per 1. Maka hasilnya 4 sekon. Lambda sama dengan V T besar sama dengan 3 kali 4. Maka hasilnya 12 meter. Jadi jawaban yang benar adalah D, 12 meter. Mudah kan? Soal ke-18. Dua gabus berjarak 3 meter mengapung di bukit dan lembah gelombang air laut yang berdekatan. Dibutuhkan waktu 2 sekon untuk kedua gabus berubah posisi dari bukit ke lembah gelombang. Panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang air laut adalah jawabannya posisi dan jarak antara dua benda dapat menentukan nilai panjang gelombang lambda. Besaran panjang gelombang digunakan untuk mengetahui nilai besaran lainnya seperti cepat rambat gelombang. Hubungan antara panjang gelombang dan cepat rambat gelombang lambda sama dengan Vt. Jarak bukit dan lembah adalah 1/2 lambda. 1/2 lambda hasilnya 3 meter. Lambda sama dengan 3 meter per 1/2. Maka hasilnya 6 meter. Waktu tempuh setengah gelombang adalah 2 sekon, sehingga periode gelombang adalah 4 sekon. V sama dengan lambda per T, 6 meter per 4 sekon, maka hasilnya 1,5 meter per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah E, 6 meter dan 1,5 meter per sekon. Mudah kan? Soal ke-19. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika cepat rambat gelombang 3,2 meter per sekon, frekuensi gelombang yang diarsir adalah jawabannya N lambda sama dengan 1. 1,25 lambda sama dengan 8 meter. Lambda sama dengan 6,4 meter. V sama dengan lambda F. F sama dengan V per lambda sama dengan 3,2 meter per sekon per 6,4 meter. Maka hasilnya 0,5 Hz. Jadi frekuensi gelombang yang diarsir 5 Hz. Jadi jawaban yang benar adalah A, 0,5 Hz. Mudah kan? Soal ke-20. Perhatikan pernyataan tentang besaran gelombang berikut. Gelombang semakin kecil frekuensi. Yang kedua, semakin besar frekuensi semakin besar kecepatan. Yang ketiga, banyaknya gelombang berbanding lurus dengan periode. Yang keempat, periode berbanding terbalik dengan frekuensi.
Pernyataan yang benar terdapat pada angka. Jawabannya cepat rambat gelombang sama dengan V sama dengan lambda F. Periode gelombang T sama dengan T kecil per N kecil, dan T besar sama dengan 1 per F. Maka semakin besar panjang gelombang, semakin kecil frekuensi. Periode gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi jawaban yang benar adalah C, 1 dan 4. Mudah kan? Soal ke-21, perhatikan gambar berikut. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, jawabannya NAE lambda sama dengan LAE 7/4 lambda meter. Lambda sama dengan 14 per 7/4, maka hasilnya 8 meter. F sama dengan NA per TAD 3/2 per 4, maka hasilnya 3/8 Hz. P sama dengan lambda F sama dengan 8 meter dikali 3/8 Hz, maka hasilnya 3 meter per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah B, 3 meter per sekon. Mudah kan? Soal 22, di stasiun gempa tercatat gelombang sekunder merambat dengan cepat rambat 4 km per sekon dan periode 5 sekon. Letak stasiun gempa dari pusat gempa adalah, jawabannya P sama dengan lambda per T. Lambda sama dengan Pt sama dengan 4 km per sekon dikali 5 sekon, maka hasilnya 20 km. Jadi letak stasiun gempa dari pusat gempa adalah 20 km. Jawaban yang benar adalah D, 20 km. Mudah kan? Soal 23, gelombang air laut menumbuk karang dengan cepat rambat 20 meter per sekon dan memantul dengan cepat rambat 10 meter per sekon. Panjang gelombang sebelum menumbuk sama dengan panjang gelombang setelah menumbuk. Jika frekuensi gelombang sebelum menumbuk 30 Hz, jumlah frekuensi gelombang sebelum menumbuk dan setelah menumbuk adalah, jawabannya lambda 1 sama dengan lambda 2. V1 per F1 sama dengan V2 per F2. 20 per 30 sama dengan 10 per F2. F2 sama dengan 300 per 20 sama dengan 15 Hz. F sama dengan F1 plus F2 sama dengan 30 ditambah 15, maka hasilnya 45 Hz. Jadi jumlah frekuensi sebelum menumbuk dan setelah menumbuk adalah 45 Hz. Jawaban yang benar adalah A, 45 Hz. Mudah kan? Soal ke-24, perhatikan besaran fisika berikut. Yang pertama periode gelombang, yang kedua amplitude gelombang, yang ketiga kecepatan sudut gelombang, yang keempat energi gelombang. Besaran yang mempengaruhi besarnya frekuensi terdapat pada angka. Jawabannya frekuensi dipengaruhi oleh periode gelombang dan kecepatan sudut gelombang. Energi dan amplitude gelombang tidak mempengaruhi frekuensi. Jadi jawaban yang benar adalah B, 1 dan 3. Mudah kan? Soal ke-25, dua buah gabus berada pada puncak gelombang laut. Kedua gabus dipisahkan satu puncak gelombang dan berjarak 12 meter. Jika gelombang bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon, periode gelombang tersebut sebesar, jawabannya N lambda sama dengan 1. 2 lambda sama dengan 12 meter. Lambda sama dengan 12 per 2, maka hasilnya 6 meter. V sama dengan lambda per T. T sama dengan lambda per V sama dengan 6 per 30. Maka hasilnya 0,2 sekon. Jadi periode gelombang tersebut sebesar 0,2 sekon. Jawaban yang benar adalah A, 0,2 sekon. Mudah kan? Dua fenomena tersebut berbeda. Pada fenomena tsunami membutuhkan medium atau perantara yang disebut dengan gelombang mekanik. Sedangkan seseorang yang berjemur di bawah sinar matahari tidak memerlukan medium atau perantara yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Dihasilkan dari energi getaran yang merambat. Rambatan gelombang air laut pada tsunami ini membutuhkan medium atau perantara, yakni berupa air agar dapat merambat. Sedangkan fenomena seseorang yang sedang berjemur di bawah sinar matahari, di mana sinar matahari ini menghasilkan gelombang cahaya dan gelombang cahaya tidak membutuhkan medium atau perantara untuk merambat. Maka, kedua fenomena tersebut berbeda. Salah satu pengaplikasian gelombang mekanik adalah tsunami. Penjelasan singkatnya, tsunami terbentuk dari gelombang air laut yang besar. Gelombang ini dihasilkan dari energi getaran yang merambat. Rambatan gelombang air laut pada tsunami membutuhkan medium, yakni berupa air, agar merambat. Berbeda dengan orang yang berjemur di bawah sinar matahari, tidak memerlukan medium. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Teman-teman jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca buku ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.